Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu taufik pada apa yang dicintai dan diridhoinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Ruh Muhammad pertama kali dari cahaya jamalnya, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi. Aku ciptakan Ruh Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku. Muhammad yang dimaksud dalam hadis ini bukanlah Muhammad di alam dunia, melainkan Muhammad di alam gaib. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang pertama diciptakan Allah adalah ruhku, yang pertama kali diciptakan Allah adalah cahayaku, yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena, dan yang pertama kali diciptakan Allah adalah akal. Hadis riwayat Abu Daud. Setelah masa 4000 tahun berlalu dari penciptaan Ruh Muhammad, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan arsy-Nya, dan dari Ruh Muhammad pula Allah menciptakan seluruh makhluk-makhluknya. Selanjutnya, setelah penciptaan ruh-ruh tersebut, kemudian Allah mengembalikan ruh-ruh itu ke alam yang paling rendah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami kembalikan dia ke alam yang serendah-rendahnya. Quran Surat At-Tin. Setelah itu Allah kemudian menciptakan jasad sebagaimana firman-Nya, dari tanah itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Quran Surat Toha. Kemudian Allah memerintahkan ruh agar masuk ke dalam jasad sehingga ruh pun masuk ke dalam jasad sebagaimana firman Allah, dan aku tiupkan ruh ciptaanku dariku. Quran Surat Al-Hijr. Setelah roh masuk ke dalam jasad dan merasa betah, kemudian mereka melupakan perjanjian mereka kepada Allah. Mereka lupa dari mana mereka berasal, bahkan mereka enggan untuk kembali ke negeri asal mereka. Maka dengan kasih sayangnya Allah kemudian menurunkan para nabi dan rasul untuk mengingatkan mereka kembali akan negeri asal mereka. Namun hanya sedikit sekali dari mereka yang ingat kembali dan rindu kepada negeri asal, dan sedikit pula dari manusia itu yang bisa pulang ke negeri asal mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah pada manusia-manusia yang lalai itu untuk menyadarkan dan membuka mata hati mereka agar mau kembali ingat kepada negeri asal dan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran. Masuklah ke dalam jalan tarekat atau jalan rohani dan kembalilah bersama para khalifah rohani. Sebab dalam waktu dekat jalan akan tertutup sedangkan kamu tidak mengetahui dan tidak memiliki teman untuk kembali ke negeri asal. Manusia diciptakan bukan untuk menguras dunia yang hina dan pasti hancur ini, bukan pula untuk sekedar makan dan minum, apalagi untuk memuaskan hawa nafsu yang tercela dan tak pernah puas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menunggu kedatangan, dan beliau selalu bersedih melihat keadaan umatnya di akhir zaman. Ilmu yang diturunkan kepada manusia ada dua, yaitu ilmu lahir dan ilmu batin, yakni syariat dan ma'rifat. Untuk jasad kita Allah memerintahkan dengan syariat, dengan salat, zakat, puasa, sedekah, umroh ataupun haji. Sedangkan untuk batin kita dengan ilmu ma'rifat atau mengenal Allah. Agar menghasilkan ilmu hakikat, maka keduanya harus dipadukan. Seseorang tidak akan dapat mencapai ilmu hakikat jika kedua ilmu itu tidak dikerjakan dan tidak sama-sama diamalkan secara sempurna. Dan dia tidak akan dapat mencapai kesempurnaan ibadah ketika tidak menyempurnakan syariat dan ma'rifatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat. Bagaimana kita mau menyembah Allah jika kita sendiri tidak mengenalnya? Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, aku melihat Allah dengan mata hatiku. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata, aku tidak menyembah Allah jika aku tidak melihatnya. Jadi sesungguhnya manusia sejatinya dapat menyaksikan Allah di dalam dunia. Dan untuk dapat melihat Allah diperlukan ilmu ma'rifat.
Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, sebelumnya aku adalah khasanah yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar aku dikenal. Maka jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia agar dapat mengenalnya atau ma'rifat kepadanya, sehingga ma'rifat ini menjadi wajib hukumnya untuk setiap manusia. Ma'rifat itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ma'rifat sifat Allah dan ma'rifat zat Allah. Untuk ma'rifat sifat menjadi kewajiban setiap jasad yang masih hidup di dunia, dan ma'rifat zat menjadi kewajiban ruh al-qudsi di akhirat saja. Manusia pertama-tama membutuhkan ilmu syariat, salah satunya adalah fikih, agar dengan ilmu itu manusia dapat mengenal Allah di alam dunia, mendapatkan pahala dan juga derajat. Selanjutnya, manusia membutuhkan ilmu batin agar ruh dapat berusaha mengenal Allah, dan semuanya tidak dapat dilakukan oleh ruh jika badan manusia tidak benar-benar berusaha mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan benar-benar meninggalkan maksiat kepada Allah. Sesungguhnya mengerjakan perintah Allah itu lebih mudah daripada meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan untuk meninggalkan maksiat itu manusia membutuhkan ilmu untuk mengenal dirinya sendiri, mengenal nafsunya, dan mengenali bisikan-bisikan setan yang ada dalam dirinya. Kemudian manusia itu berusaha membersihkan hatinya dari segala penyakit-penyakit hati, misalnya riya, sombong, dan sum'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad, dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.